Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat dapat bertemu kembali belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi memahami Asmaul Husna. Adapun KD ataupun kompetensi dasar peserta didik diharapkan dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, peserta didik diharapkan dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum kita awali pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dipermudah dalam prosesi pembelajaran, diberi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Mari anak-anakku berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita memasuki pelajaran kedua, yaitu ayo mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Adapun kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selayaknya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dalam kesempatan kali ini lebih kita dalami lagi. Tentunya jawabannya ada pada pendalaman tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah dan berjumlah 99. Akan tetapi kali ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari kita bahas satu persatu. Yang terlebih dahulu dari Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati. Sedangkan manusia, hewan, tumbuhan itu akan mati. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian yang sudah pasti akan datang ataupun akan terjadi pada diri kita? Ya, tentunya dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Contoh seperti itu, menjalankan perintah seperti hanya sholat, mengaji, belajar, dan berbakti kepada orang tua. Jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh mencuri, berkelahi, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal dan memberi kehidupan. Manusia bisa hidup karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin pernah mendengarkan ada orang sampai sekian tahun tidak mempunyai anak. Ada anak yang masih kecil bahkan dalam kandungan meninggal dunia atau sebaliknya. Ada orang yang sudah tua sekali tetapi masih hidup bertahun-tahun. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memberi kehidupan. Contoh seperti halnya kita tidak tahu umur seseorang. Awalnya sakit, parah, tiba-tiba diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diberikan kesembuhan.
Begitu juga sebaliknya, ada yang sehat bugar, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Lalu bagaimana cara kita dalam mensyukuri nikmat? Tugas kita adalah bersyukur dengan nikmat kehidupan ini, dengan cara memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri. Contoh, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Banyak sekali contoh-contohnya. Makan buah, minum susu, dan lain sebagainya. Berolahraga tentunya tidak dilupakan. Kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan orang lain atau makhluknya. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada kita untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan pertolongan makhluk. Sebaliknya, makhluk yang memerlukan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna Al-Qayyum sesuai dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Di dalam Al-Quran, Al-Qayyum disebut berbanding di dalam Al-Hayyu. Al-Qayyum memiliki dua makna sekaligus, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengatur makhluknya. Seluruh alam semesta ini membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kita berdiri di atas kaki kita sendiri itu lebih bermartabat ataupun lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita menjadi benalu di kehidupan orang lain. Contoh dari sifat yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qayyum bisa dilihat itu membersihkan tempat tidur sendiri, mencuci baju sendiri, bahkan mempersiapkan peralatan sekolah dengan kesiapan dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu, tidak ada duanya. Tuhan umat Islam hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah yang membedakan dengan agama lain. Dalam agama Islam, kita meyakini dengan kalimat La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti halnya pada surat Al-Ikhlas ayat pertama, seperti berikut. Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah memberikan pembelajaran kepada kita agar hidup mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Seperti halnya seorang pengemis yang sukanya minta-minta. Itu wujud dari ketergantungan seorang terhadap orang lain. Begitu juga ketika ada teman, satu meja atau satu bangku, tidak tahu jawabannya, meminta jawaban dari kita, itu juga ada ketergantungan, nggak ada usaha, melainkan ingin mendapat hasil dengan cara cepat seperti itu. Dan tidak lupa ada pohon anggrek, yang mana biasanya kita bisa temui di kebun-kebun ataupun di pepohonan yang hidupnya suka menopang di pohon lain. Bisa disimpulkan bahwasanya sifat-sifat ataupun gambar-gambar di sini itu implementasi ataupun perwujudan dari orang yang suka menggantungkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, mari anak-anak kita cermati, kita pahami
Dicari kesesuaian antara gambar dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di bawah ini. Yang pertama itu lafadz Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yaitu orang yang berdiri tegak, yang ketiga orang yang sudah dikafani. Nah, lantas mana dari kedua pilihan yang tepat? Ya, tepat sekali. Al-Hayyu, Al-Ahad, dan Al-Mumit. Demikianlah tadi pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ketika ada kesalahan dari saya sendiri, ketika ada kemanfaatan, kemaslahatan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan materi pada